Seperti yang biasanya, karena teman-teman sangat suka banget sama keluarga Rans, aku kali ini bakal ngebedah tentang sebenarnya kenapa sih Raffi Ahmad ini bisa jadi orang sehebat ini. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Zizoya Channel. Halo, apa kabar teman-teman? Dan salam kenal buat teman-teman subscriber yang baru gabung sebagai dulur konco di Zizoya Channel. Semoga teman-teman tetap betah dan suka dengan konten-konten yang aku sediakan di sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang baru mungkin lihat channel aku di rekomendasi. Terus like juga video-video yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga untuk komen yang baik-baik dan di-share ke seluruh media sosial teman-teman agar semakin banyak teman-teman yang bisa mensyiarkan tentang kebaikan-kebaikan yang ada dan yang bisa diteladani. Oke teman-teman, seperti yang biasanya, karena teman-teman sangat suka banget sama keluarga Rans, aku kali ini bakal ngebedah tentang sebenarnya kenapa sih Raffi Ahmad ini bisa jadi orang sehebat ini. Kenapa sih Raffi Ahmad itu bisa bersanding dengan seorang Nagita Slavina. Kenapa sih Raffi Ahmad ini bisa menjadi seseorang yang diikuti oleh para remaja dan pemuda sekarang. Jadi aku bakal nyeritain tentang Raffi Ahmad dan beberapa poin penting yang bisa untuk jadi teladan anak-anak muda ataupun kita semua gitu kan, yang bisa mungkin kita ambil kebaikan-kebaikannya. Jadi kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil nilai positifnya untuk diri kita. Yang pertama, Raffi Ahmad itu seorang yang sangat taat kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, dia sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap ibu dan kedua adiknya setelah ayahnya tidak ada. Jadi dia benar-benar bertanggung jawab, menjadi laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab untuk keluarganya. Dan dalam Islam memang harus seperti itu. Ketika sang ayah meninggal, maka tanggung jawab saudara perempuan dan ibunya jatuh kepada anak laki-laki, dan itu telah dilakukan oleh seorang Raffi Ahmad. Yang ketiga, ini yang paling benar-benar dikagumi dari banyak orang. Raffi Ahmad itu seperti orang yang tidak punya capek. Dia benar-benar ngelakuin semua pekerjaan. Bahkan kita sempat tahu dia punya program aja bisa 7-8 program dalam sehari. Dan itu benar-benar aku sampai mikir orang ini gak ada capeknya apa ya. Makanya udah benar itu kalau dilihat iklan, perhatiin deh. Dia tipikal pekerja keras banget dan itu yang bikin salut dan harusnya menjadi contoh dari banyak orang sih. Kayak nggak ada capeknya, tapi penting juga untuk memanage kesehatan. Yang paling penting itu yaitu tadi, kita harus menyadari batasan-batasan kemampuan yang bisa kita lakukan sampai di mana. Jangan terlalu memaksakan sehingga nanti ketika jatuh sakit itu akan susah banget untuk penyembuhannya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke? Mas Raffi jangan lupa ya dijaga kesehatannya. Kemudian yang keempat, Raffi adalah orang yang sangat dermawan. Kita tahu Raffi Ahmad dan Pak Imo sering banget berbagi ini, berbagi itu. Entah itu uang dia sendiri ataupun uang endorse, terserah. Tapi yang pasti dia adalah orang yang sangat dermawan. Dia tidak pernah memilih-milih harus berkolaborasi dengan siapa. Dia tidak pernah memilih-milih harus collab YouTube dengan siapa. Entah itu dengan YouTuber yang kelas tinggi ataupun YouTuber yang baru mulai naik daun. Jadi dia benar-benar gak ada yang namanya milih-milih orang. Yang kelima, orangnya murah senyum banget. Di mana-mana dia tersenyum, di mana-mana dia menebarkan kebahagiaan, di mana-mana dia menebarkan keceriaan. Dia nggak ada menunjukkan rasa sedih dan lain sebagainya. Dia selalu terlihat ceria. Kemudian yang keenam, orangnya tidak serakah. Kenapa aku bilang orangnya tidak serakah? Kita pernah lihat tayangan dia waktu berkata bahwasanya ketika dia berpartner dengan siapapun dari 7 program itu, dia tidak pernah meminta untuk menjadi yang utama. Bahkan dia kadang menonjolkan orang lain untuk jadi yang utama. Salah satu sekarang yang sedang naik daun ada Vicky Prasetyo. Dulu siapa yang gak benci sama visualisasi, reboisasi, pokoknya bahasa ala-ala Vicky Prasetyo itu, siapa yang gak kesel sama dia. Tapi sekarang dengan dia berpartner dengan Raffi di Oke Bos, justru malah Raffi menggali itu, menggali segala kebaikan-kebaikan, segala hal yang dimiliki oleh seorang Vicky Prasetyo, sehingga dia sekarang menjadi disenangi oleh banyak orang. Dia menjadi orang yang lebih smart gitu. Apalagi dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paham tentang agama gitu. Dia memiliki nasihat-nasihat yang dia benar nasihatnya gitu loh. Dan itu benar-benar relate sama agama gitu loh. Terus yang ketujuh, yakni menghargai senior. Ini orang kalau menghargai senior itu Masya Allah banget. Kita tahu semua senior yang udah dia datangin
itu pasti dibangga-banggakan sama dia. Dia itu mengayomi, bukan mengayomi, dia itu menghormati, yang benar-benar menghormati kalau menurut aku. Jadi dia menghargai keberadaan senior meskipun dia adalah seorang artis superstar papan atas yang sedang bukan sedang naik daun, tapi terus-terusan naik daun, bahkan tidak pernah turun ya. Jadi karirnya terus stabil di puncak terus, hampir nggak pernah, kalaupun pernah sempet bergeser karena gosip-gosip miring, itu pun paling hanya sebentar kemudian balik menjadi baik lagi. Contohnya kena kasus BNN, justru malah dari kasus BNN mungkin dia belajar dan mulai memperbaiki diri, dia mulai naik lagi dari kasus yang disebabkan oleh katanya pihak ketiga dan lain sebagainya dalam rumah tangganya. Dia sempat dibenci beberapa orang, tapi dia bisa naik lagi dengan introspeksinya dia, dengan perbaikan dirinya dia untuk lebih baik kepada anak maupun istrinya. Kemudian yang kedelapan, tidak suka bertengkar. Kita pernah nggak lihat artis-artis lain yang saling bertengkar dengan artis lain? Selebgram satu bertengkar dengan selebgram lain, selebgram satu saling sindir dengan selebgram lain, dan lain sebagainya. Pasti ada yang kayak gitu. Berbeda dengan Raffi Ahmad, dia orangnya bener-bener yang semuanya dirangkul. Dia bertengkar pun dia kesel sama, contohnya Jessica Iskandar yang kasus sempat beberapa tahun yang lalu, dia mungkin kesel, tapi dia tetap baik, dia tetap saling sapa dan lain sebagainya. Itu yang ngebuat aku, orang ini memang gak punya rasa dengki sama sekali, makanya sama Allah dikasih segala hal yang baik-baik juga gitu loh. Kemudian yang kesembilan, pandai menjaga rahasia. Kalau nggak pandai menjaga rahasia, ya dia nggak akan jadi seperti sekarang. Jadi kalau menurutku si Raffi Ahmad ini pinter ngejaga bajunya, karena Mbak Gigi pun itu seorang perempuan yang pinter banget jadi baju suaminya. Akhirnya mereka klop banget, kayak apa ya, tumbuh oleh tutup lah, ya kan. Kalau misalnya orang lain bilang Raffi beruntung banget dapet Mbak Gigi, sebenarnya keduanya sama-sama beruntung. Karena kalau keduanya nggak saling melengkapi, nggak akan bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Nggak akan bisa menciptakan keharmonisan di rumah tangga sehingga membuat Rafathar anaknya menjadi seorang yang cerdas, seorang yang bisa diajak bicara orang dewasa, seorang yang gampang banget untuk menerima nasihat dan lain sebagainya. So itu tadi ada 9 hal yang aku pelajari dari Raffi Ahmad. Semoga teman-teman juga bisa mengambil hal positif-positif yang dilihat dari tontonan mereka. Jangan mengambil yang negatif dan jangan mengomentari yang negatif, karena kita nggak pernah punya hak untuk menghakimi orang hanya dengan melihat 5 detik dari Instastory ataupun 1 jam dari tayangan di media sosial mereka. Kita nggak pernah tahu mereka sebenarnya seperti apa. Jadi cukup ambil yang baik-baiknya saja, jangan diambil yang nggak baiknya. Terus saksikan Rizaya Channel di segmen-segmen berikutnya. Mungkin ada Raffi, ada Alkarin, ada Deddy Corbuzier, ada yang lainnya. Semoga itu bisa menginspirasi teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk tidak lagi melihat orang dari sekedar suka dan tidak suka, tapi lihat apa yang bisa diambil dari orang tersebut. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.